Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a ar-rabi' min syahri dzil qa'dah 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyatil lughatil arabiyyah fi kulliyatil Qur'an fil mabhas at-tatbiq fi ilmi tajwid wal qiraah min surati asy-syams. Maka kita masuk kepada ayat yang ke-9 serta ayat yang ke-10. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dua ayat yang kami baca dengan qiraah Hafs an Asim. Qad aflaha man zakkaha. Maka qad di sini qaf huruf mufakhamah. Maka di sini dibaca dengan tebal dan lisan kita aqsal lisan naik ke atas al-hanak al-lahmi qa, dan mulut kita dipenuhi udara qa, qad qa, qaqiqu aq, qad. Maka qaf mufakhamah. Wadal huna muraqqaqah walakin dal min huruf al-qalqalah, dan di sini karena dia disukunkan maka dia adalah qalqalah sughra di saat muttasil. Qad aflaha, qad aflaha. Maka karena dal sakinah dan dia qalqalah sughra karena bersambung, qad aflaha, maka kita masuk kepada makhraj dal. Maka makhraj dal barakallahu fikum tarful lisan ma'a usul ats-tsanaya al-ulya. Makna usul ats-tsanaya al-ulya adalah mulai dari keluarnya gigi di gusi. Dan as-sanaya al-ulya dua gigi yang besar. Dua gigi yang besar ini dinamakan as-sanaya al-ulya. Dan yang bawah dinamakan as-sanaya as-sufla. Dua gigi besar yang atas. Nah, makna dari usul as-sanaya al-ulya, dia adalah pangkal dari tumbuhnya gigi. Sehingga antara gigi dengan di atas sedikit gusi yang menempel daging dari usul as-sanaya al-ulya. Maka gigi seri yang besar ini di belakangnya mulai ada gusinya, itulah usul as-sanaya al-ulya. Maka tarful lisan, ujung dari lidah menempel dengan usul as-sanaya al-ulya. Ujung pangkal dari keluarnya gigi itulah dari dal. Dadidu ad. Ayo baca. Dadidu ad. Maka dari sifatnya adalah jahr dan syiddah. Maka kalau dal ini sifatnya al-jahr, makna al-jahr adalah inhibas as-saut wa syiddah inhibas an-nafas wa syiddah inhibas as-saut. Maka dal ini tidak boleh seperti huruf al-hams dan huruf ar-rakhawah. Ada udara yang keluar atau ada nafas yang keluar.
Maka dal di sini dia makhrajnya kuat. Lalu jika dikatakan kan dia qalqalah, kita katakan qalqalah bukan keluar nafas dan bukan keluar suara, tapi dia adalah otomatis turun. Di saat kita menyebutkan dal, maka secara otomatis turun. Qad. Maka di sini bukan termasuk dia menjadi rokhawah ataupun menjadi hams. Maka asalnya dia adalah jahar dan syiddah, inhibas an-nafas was-saut. Maka ditahan dari nafas dan saut. Maka dicoba dadidu ad. Ayo, dadidu ad. Maka dal di sini tidak dikatakan kemudian hams ataupun dikatakan juga rokhawah dikarenakan sifat qalqalah. Maka dal termasuk dari muraqqaqah dan aflaha, maka hamzah di sini pun muraqqaqah, wal fa muraqqaqah, wal lam muraqqaqah, wal ha muraqqaqah. Namun karena fa di sini sakinah, maka kita masuk kepada makhraj fa dan makhraj dan sifatul fa. Dan ini telah terdahulu dari makhraj fa dan sifatul fa dari ayat yang sebelumnya. Maka makhraj fa batnu syafah as-sufla. Aina syafah? Bibir, as-sufla yang bawah. Maka fa hanya bibir yang bawah saja. Hadal walad naim. Qum. Ternaim. Idan huna asyafah as-sufla batnuhu. Batnuhu ay perutnya di sini. Maka bertemu dengan atraf as-sanaya al-ulya, dan as-sanaya al-ulya gigi seri, namun atraf maknanya di ujung sini. Kalau tadi dal usul maknanya di atas, bertemunya dengan gusi. Maka atraf as-sanaya al-ulya ini ujung dari gigi seri bertemu dengan batinus syafah as-sufla. Maka kita baca fa fi fu af. Fa fi fu af. Maka di sini fa sifatnya setelah selesai dari makhraj dia bertolak belakang dengan dal. Maka sifatnya dia hams. Dan hams adalah jaroyan an-nafs. Keluar dari makhraj fa ini nafas, menunjukkan bahwa makhrajnya lemah dan tidak bisa memegang dari makhraj, maka dikeluarkan udara. Fa fi fu af, ada af seperti itu. Dan ini masuk kepada ucapan Ibnu Al-Jazri, fa ha sa hu syakhsun syakhsun sakata. Maka ada 10 dari huruf al-hams. Di antaranya fa, fa fi fu af, ha ha hi hu ah. Masih ada yang keluar, sa sa si su as, ha ha hi hu ah. Dan di akhir sakata, kaf ka ki ku ak, ta ta ti tu at. Maka di sini fa af laha af laha, qad aflaha qad aflaha.
Maka fa-nya ada dari nafas yang keluar. Aflaha, maka dia lawannya dari al-jahr. Al-hams lawannya al-jahr. Dan al-jahr di sini muni'a jarayan an-nafs indan nutq. Maka dia lawan dari dal. Maka dal dengan fa sangat berbeda dari sifat. Maka dal dadidu ad jahr, maka lawannya hams fa fi fu af. Kemudian qad aflaha man zakkaha, famim huna muraqqaqah wa nun muraqqaqah. Dan di saat nun sakinah bertemu dengan zai mang, maka di sini ikhfa hakiki. Dan makna ikhfa hakiki adalah ikhfa yang tidak berhubungan dengan mim, bukan ikhfa syafawi. Dan ikhfa makhrajnya mempunyai makhraj tertentu dari khaysum, maka dibaca dari hidung mang zakkaha. Maka jika kita tutup hidung kita akan batal, failed, gagal dari operasi ikhfa. Man zakkaha, dan dia karena makhrajnya khaysum dan ikhfa, maka harus ada gunnah, dan gunnah ini harokatan. Maka jangan cepat man zakkaha, tapi man zakkaha. Man di sini dua harokat, man zakkaha. Adapun zai muraqqaqah wal kaf muraqqaqah zakka matabi'i, alif di sini pun muraqqaqah mengikuti kaf, wal alif huna matabi'i harokatan zakka ha, wal ha muraqqaqah wal alif ba'daha matabi'i harokatan wa alif ba'daha kadalik muraqqaqah. Maka ayat ini semuanya muraqqaqah kecuali di awalnya mufakhamah. Qad aflaha man zakkaha, dibaca dalam keadaan datar kecuali qafnya. Dan ucapan qad aflaha setelah selesai dari ilmi tajwid, maka kita masuk kepada ilmi qiraah sab'ah. Maka ucapan qad aflaha tidak ada khilaf di antara qurra kecuali Wars an-Nafi'. Maka jumhur ulama, jumhur qurra mulai dari Hafs an Asim dan juga Ad-Duri anil Kisai dan Ad-Duri an Abi Amr dan juga Ya'qub al-Hadrami qara'a bitahqiq hamzah. Maknanya hamzahnya dibaca qad af. Ini yang dibaca oleh jumhur. Qad aflaha. Dan berkesendirian Wars an-Nafi' bin naql. Apa makna naql? Qiraah Wars tidak membaca hamzah, maka hamzahnya dihapus. Kemudian harokat hamzah yang di sini aflaha, yakni fathah af,
Harokatnya dipindahkan kepada harf yang sebelumnya yang sukun. Apa itu? Dal, qad. Maka dal di sini menjadi berharokat dan langsung dibaca qada. Dan hamzah tidak ada, bertemu langsung dengan fa yang sakinah. Maka dibaca qadaf laha. Qadaf laha. Fahim? Qadaf laha. Fahimtum ya syabab? Maka inilah yang diinginkan dengan naql. Maka kita baca al-jumhur qad aflaha. Qad aflaha. Maka wars qad aflaha. Qad aflaha. Maka inilah perbedaan di awal ayat. Dan seterusnya man zakkaha. Di sini terjadi perbedaan yang banyak, terutama zakkaha. Maka jumhur membaca dengan fathah dan yang diinginkan di sini adalah Hafs an Asim dan Ya'qub al-Hadrami. Man zakkaha. Man zakkaha. Adapun qiraah dari Abu Amr, maka dia sepakat dengan Wars an-Nafi' karena ala wazn fa'la, maka dibaca dengan taklil. Dan makna taklil imalah as-sughra. Istilah at-taklil al-imalah as-sughra. Maknanya bagaimana? Dia condong dari fathah kepada kasroh, namun masih jauh ke kasroh. Sehingga kalau kita hitung kasroh itu sudut ataupun dia titik horizontal 0 dan fathah itu vertikal 90 derajat, maka kalau diukur yang namanya al-imalah as-sughra, sudut elevasi dari 0 sampai kepada 70 ataupun kepada 85, maka dia lebih condong kepada vertikal, dan maknanya vertikal adalah fathah.